Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yuliana, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Rokan Hulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tugas 1.1A8. Silakan menyaksikan. Baiklah teman-teman sekalian, koneksi antar materi pada modul 1.1 di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kuncinya. Nah, yang ketiga adalah pendidikan merupakan ruang tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan. Maksudnya, pendidik menjadi tauladan yang baik bagi peserta didik, serta mampu mengarahkan, membimbing peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, pendidik mampu memahami karakteristik yang dimiliki peserta didiknya dan memberikan pendidikan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga adalah pendidik layaknya seperti petani yang senantiasa membuang rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya, menanamnya, serta merawatnya hingga menghasilkan. Yang keempat adalah prinsip bukan tabula rasa. Kita hanya membantu menebalkan tinta yang memang sudah ada, bukan mencoret-coretnya, karena peserta didik sudah memiliki kodratnya masing-masing. Yang kelima adalah budi pekerti. Penanaman budi pekerti dalam pembelajaran adalah menanamkan karakter untuk menghasilkan kesadaran perilaku yang baik seperti sopan dan santun, adab kepada guru, orang tua, dan lainnya. Yang keenam adalah menghamba pada murid. Memberikan keluasan kepada peserta didik menemukan bakat dan minatnya, agar nantinya peserta didik mampu menjadi jiwa yang mandiri, mengikut sertakan peserta didik dalam pembelajaran, dan peserta didik adalah pusat dari pembelajaran. Selanjutnya, saya akan merefleksikan modul 1.1 di mana saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, materi layanan klasikal yang saya rancang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana saya mengambil materi layanan melalui Google maupun teman sejawat saya tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik saya. Selanjutnya, yang kedua adalah metode layanan yang saya gunakan hanya berpusat kepada diri saya sendiri, dan saya tidak mengikut sertakan peserta didik saya dalam layanan yang saya berikan, karena saya menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, yang ketiga adalah peserta dapat diatur dan diarahkan atas kewenangan saya sebagai guru. Saya menganggap siswa saya harus menurut apa yang saya katakan dan apa yang saya arahkan. Selanjutnya, yang keempat adalah menghukum peserta didik yang melakukan kesalahan adalah salah satu cara saya membuat efek jera kepada peserta didik agar tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, sebenarnya tidak seperti ini yang harus dilakukan. Seharusnya saya harus menanyakan terlebih dahulu motif dari kesalahan yang dilakukannya tanpa harus menghukumnya terlebih dahulu. Adapun refleksi yang kedua adalah perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah memberikan materi layanan klasikal berdasarkan kebutuhan siswa, di mana saya selaku guru BK membuat angket kebutuhan atau need assessment terlebih dahulu, lalu mengolahnya serta membuat daftar kebutuhan peserta didik setiap tahunnya agar pemberian materi layanan tidak salah dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, yang kedua adalah memberikan layanan klasikal dengan metode layanan yang menyenangkan, berpusat kepada peserta didik dengan membuat ice breaking sebagai pembukanya, serta mengarahkan siswa untuk menghasilkan produk dari refleksi materi yang diberi, seperti membuat poster. Selanjutnya adalah yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari sendiri pengetahuannya serta pengalamannya dengan menggunakan metode layanan problem based learning. Yang keempat adalah lebih dalam lagi mengenal karakteristik peserta didik yang unik, di mana setiap peserta didik memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda.
Penerapan yang saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang materi layanan klasikal berdasarkan kebutuhan peserta didik agar bisa membuat profil kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah merancang layanan klasikal yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar, mengintegrasikan setiap layanan dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah tidak lagi menuntun peserta didik, namun menuntun mereka menerapkan sistem Among sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo di depan menjadi penuntun, Ing Madia Mangunkarsa di tengah menjadi penyemangat, Tut Uri Handayani di belakang menjadi pendorong. Dan yang kelima adalah pemberian layanan disesuaikan dengan kodrat keadaan anak, di mana kodrat keadaan adalah kodrat alam dan kodrat zaman anak. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari materi modul 1.1 adalah yang pertama, pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Yang kedua adalah peserta didik adalah unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, guru layaknya sebagai petani, maka guru harus memfasilitasi tumbuh kembangnya segala kekuatan kodrat peserta didiknya melalui penciptaan pembelajaran yang menyenangkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semangat perubahan pendidikan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam CGP Angkatan 5 Kabupaten Rokan Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Klik subscribe.